Mario, mukanya kenapa sedih? Ini Kak, Bang Mario sedih karena kita masih gereja di rumah Kak, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa ketemu kakak Bang sekolah minggu, nggak bisa ketemu Bang Bram, Bang Luther, gitu Kak. Iya sih, kita memang melakukan semuanya di rumah aja, terutama untuk adik-adik sekolah minggu. Gak apa-apa Bang, walaupun kita masih di rumah aja, melakukan semuanya di rumah aja, kita tetap harus bersyukur dan selalu bersuka cita Bang. Jadi Bang Mario harus tetap suka cita Kak, tetap bersyukur gitu Kak. Betul. Oh gitu, kalau itu kita suka cita kayak yuk. Abang Mario sudah bersuka cita. Yeah. Udah jam berapa nih? Udah waktunya ini Kak, ibadah Kak ya? Betul. Wah ibadah, kita sapa adik-adik dulu Kak. Yuk kita sapa yuk. Shalom adik-adik. Apa kabarnya nih hari ini? Pasti baik-baik aja Bang. Ya semoga baik-baik aja ya Kak, tetap selalu sehat berdoa. sama papa mamanya juga Sekali. sehat di rumah ya, semua keluarganya. Betul. Nah kita mau mulai ibadah nih Bang. Mulai ibadah Kak ya? Kita bernyanyi dulu yuk Nyanyi dulu, supaya Kak. adik-adik yang di rumah semangat. Tetap semangat. Semuanya boleh pakai berdiri ya Bagi di rumah. berdiri, yuk. Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senang. When Jesus in my family. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Sudah happy belum Bang? Udah Kak, tapi kayaknya masih kurang Kak. Oke, belum semangat lagi nih. Masih kurang dikit lagi Kak. Kita nyanyi lagi nih Bang. Oke deh. Kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci. Dilanjut sama firman Tuhan ada di hatiku. Oke Bang Bram. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah, berbuah berbuah. Oh 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 oh. Wah, seperti udah semangat nih Kak. Iya Bang. Baiknya kita mulai ibadah kali Kak ya. Kita Oke. mulai ibadah kita ya adik-adik. Sebelumnya kita angkat pujian dulu Kak. Ayo Bang Bram. Dengan sikap berdoanya, kita bernyanyi Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku,
doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pagi hari ini Tuhan yang begitu indah. Engkau membangunkan kami dari tidur kami semalam dalam keadaan bersukacita penuh. Tuhan berkati untuk ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah ini dengan sikap yang baik, tidak bercanda dan fokus terhadap firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami pujikan kepadamu, Engkau layakan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni untuk segala kesalahan dan dosa yang sering kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Berkati Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya apapun yang disampaikan hanya datang daripada-Mu saja. Kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita akan mengadakan kebaktian. Kita kebaktian secara virtual. Kita bersyukur walaupun secara virtual kita masih dapat memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan masuk di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 296. Anak-anak, pujilah nama Allah. Nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah, Ya Allah, Kau bangunkan jiwa kami, Kau bangunkan jiwa kami, bimbing dengan hikmat-Mu, bimbing dengan hikmat-Mu, dan nyamankanlah hati kami dan nyamankanlah hati kami dengan penghiburan-Mu. dengan penghiburan-Mu. Ya, puaskanlah Tuhan kami Puaskanlah Tuhan kami kehausan jiwa kami. kehausan jiwa kami. Amin. Amin. Hukum Taurat kita pada minggu ini tertulis di kitab Yohanes 7 ayat 37 sampai ayat 38, demikianlah bunyinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk melakukan segala perintah-Mu. untuk melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari buku ND 221, Saleleng Jesusi. Saleleng Yesus ki naman dongan dia maporu sol soki sai di
Tuhan Yesus ki biru-biru naa di togu-togu tondiki dang marmaraan. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita. Kita berdoa. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. dan hidup yang kekal. Amin. 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 Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, persiapkan diri kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami Tuhan tunduk dan mau mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat mengerjakannya setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 17. Inilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan tadi mengajarkan kepada Timotius supaya dia tetap tunduk kepada pengajaran.
Dia telah belajar dari orang tuanya, dia telah belajar dari neneknya, dan Paulus mengingatkan supaya dia tetap setia kepada pengajaran itu, karena pengajaran itu akan membentuk karakternya, akan menjadikan dia menjadi orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Apa yang mau diajarkan oleh Paulus? Bahwa apa yang diberikan oleh dunia ini, walaupun itu bertambah banyak, tetapi suatu saat akan habis. Adik-adik sekolah minggu, Yesus Kristus pernah bercerita kepada orang-orang banyak. Dia bercerita seperti ini. Ada seorang orang kaya dan dia mempunyai anak dan kekayaannya itu sangat hebat sekali. Nah, jadi kekayaannya itu sangat banyak dan suatu saat si anak dari beberapa anaknya itu, ada anak bungsu, anak yang paling kecil, dia meminta kepada ayahnya itu, "Ayah, aku mau pergi merantau. Aku mau meminta hartamu di situ." Nah, padahal orang tuanya itu belum meninggal. Nah, kebiasaan orang Yahudi adalah kalau sudah meninggal baru diberikan harta. Tetapi anaknya itu tadi karena begitu mencintai harta bapaknya, karena dia pengen memiliki harta bapaknya, maka dia meminta haknya. Nah, jadi dia meminta kepada bapaknya, "Pak, aku kan anakmu, aku yang paling bungsu. Oleh karena itu aku mau minta harta yang menjadi milikku." Nah, jadi bapaknya itu dengan berat hati, dia terpaksa memberikan hartanya itu kepada anaknya. Nah, jadi ketika anaknya itu menerima harta yang banyak itu dari bapaknya, maka anaknya itu sangat senang sekali. Nah, jadi dia berteriak, dia bersukacita di situ, dan akhirnya ketika dia bersukacita, dia mengatakan kepada bapaknya, "Pak, aku udah menerima hakku ini kan, aku udah punya banyak harta. Boleh nggak aku merantau?" katanya gitu. Nah, makin bersedih bapaknya itu, tetapi bapaknya itu pun terpaksa harus merelakan anaknya. Nah, jadi ketika bapaknya itu mengatakan, "Boleh engkau pergi merantau." Nah, anaknya itu sangat senang. Nah, jadi pergilah anaknya ini membawa harta bapaknya itu, dia sangat senang sekali. Dia menghabiskan hartanya. Dia minum-minum, dia menonton, dia habiskan itu semuanya hartanya. Dan betul, akhirnya harta itu pun habis. Dan ketika hartanya itu habis, sudah nggak ada lagi, dia jadinya kelaparan. Tiba-tiba waktu dia kelaparan, ternyata Tuhan juga membuat semuanya di kampung itu, di daerah itu, di tempat anak itu tadi terjadi kelaparan hebat. Nah, jadi nggak ada lagi makanan di situ. Nah, jadi karena saking laparnya anak ini, dia terpaksa, dia nggak punya lagi apa-apa, dia terpaksa berkata mencari pekerjaan. Ternyata dia tidak punya kemampuan untuk bekerja. Nah, jadi pekerjaan yang bisa dia kerjakan adalah menjadi penjaga babi. Nah, jadi Yesus Kristus menceritakan, lalu anak itu pun menjumpai orang-orang pemilik babi dan dia menjaga babi itu. Nah, jadi karena waktu dia menjaga babi itu, ternyata perutnya makin lama makin lapar karena dia udah nggak punya uang sama sekali untuk beli makanan, dan dia berharap supaya dia mau memakan makanan babi itu. Lalu dia meminta kepada tuannya, "Tuan, bagikanlah sama aku makanan babi itu." Ternyata tuannya juga nggak mau memberikannya. Kenapa? Karena di daerah itu juga terjadi kelaparan. Kalau kamu makan, berarti babi-babiku juga tidak makan. Jadi kayak mana Tuhan? Tidak boleh, kau harus menahan rasa laparmu di situ. Dan ketika dia udah merasa sangat lapar itu, mulailah dia teringat kepada orang tuanya. Dia teringat kepada orang tuanya dan dia menyesal bahwa dia telah jahat kepada orang tuanya. Dia mengambil haknya yang bukan seharusnya menjadi miliknya pada saat itu, tetapi untuk memuaskan keinginannya, dia akhirnya kelaparan. Dan dia menyesal dan dia menangis. Dia mengingat rumahnya yang begitu besar dia tinggalkan, dia mengingat wajah orang tuanya, dan dia pun mengatakan dalam hatinya, "Aku sudah berdosa kepada orang tuaku karena aku sudah meninggalkan orang tuaku." Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, demikian juga dengan Paulus kepada Timotius, dia mengingatkan kepada Timotius supaya tetap setia kepada pengajaran orang tuanya. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu juga harus tetap setia kepada pengajaran yang diajarkan oleh orang tuanya. Ingat bahwa apa yang ada sama kita,
yang ada pada kita. Walaupun orang tua kita kaya, walaupun orang tua kita terhormat, itu semuanya kalau tidak digunakan secara bagus, secara baik, maka itu akan berakhir. Harta itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, ketika kamu melihat ada kekayaan yang ada di sekitar kita, berdoalah kepada Tuhan supaya kamu bisa memanfaatkan kekayaan itu untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk memperbaiki orang banyak. Sehingga berkat itu tidak menjadi milikmu sendiri saja, tidak, tetapi itu dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Disitulah tadi yang dikatakan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu firman Allah itu berfungsi untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Yang kedua, adik-adik sekolah minggu, oleh karena ketika kamu belajar, kamu tentunya capek, engkau tentunya lelah. Dan ketika kamu sudah lelah belajar, maka sediakanlah waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Katakan di dalam doamu, Tuhan, aku sudah lelah untuk belajar, oleh karena itu biarkanlah ilmu yang aku peroleh itu menjadi manfaat bagiku dan juga manfaat bagi orang lain. Sehingga firman-Mu itu tetap berdiam di dalam diriku, sehingga firman-Mu itu dapat menjadi manfaat bagi banyak orang. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, Paulus mengajarkan kepada Timotius untuk tetap setia di dalam pengajaran yang telah diajarkan oleh orang tuanya kepada dirinya. Oleh karena itu Tuhan, biarkan kami anak-anak sekolah minggu tunduk dan patuh kepada orang tua kami dan bersedia untuk diajar dengan baik oleh orang tua kami. Sehingga pengajaran mereka dapat terbenam di dalam diri kami dan kami dapat mengerjakannya dengan baik. Demikian juga Tuhan orang tua kami doakan sehingga mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya, sehingga apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, itu semuanya karena ketakutannya, karena ketundukannya kepada firman-Mu. Sehingga orang tua dapat memberikan teladan yang baik kepada kami para anak-anaknya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita mengumpulkan persembahan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita bangkit berdiri, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada para murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihankannya lah engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya, tetap sehat dan semoga Tuhan menyertai kita senantiasa. Selamat hari Minggu. Baik adik-adik, ibadah kita udah selesai nih Bang. Selesai Kak ya? Kita review sekali lagi ya Bang. Iya boleh Kak. Apa tuh Kak? Tentang apa sih firman kita minggu ini Kak? Firman kita tentang minggu ini, kalau dari Amang Pendeta tadi bilangnya, kalau apapun yang kita perbuat, kita jangan lupa melibatkan Tuhan Bang dalam setiap rencana yang kita inginkan. Seperti seperti contohnya tadi apa Bang? Perumpamaan anak yang hilang Kak. Iya betul. Apapun yang dilakukan harus melibatkan Tuhan. Mantap. Kalau untuk adik di rumah sendiri harus ngapain? Harus tetap berdoa Kak. Misalkan kita mau berkegiatan, harus dibawa dalam doa, sama tetap baca firman Tuhan ya, baca Alkitab tiap hari gitu. Betul Bang. Dan berdoanya pagi, siang dan malam dan maupun di mana saja. Mana saja, betul Kak. Oke. Kita juga ada ayat hafalan nih Oh, Bang. tetap ada ayat hafalan Kak ya? Dari mana tuh Kak? Dari 2 Timotius 2 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Oke. Jadi ayat hafalannya itu Kak ya? Iya. Oke. Jangan lupa dia direkam Bang. Direkam ya, dikirim ke grup kelasnya Kak ya? Iya, grup kelas masing-masing. Oke, sekian dari untuk ibadah minggu ini udah selesai. Shalom Shalom adik-adik. adik-adik.